Oke, untuk mempersingkat acara, akan kami persilahkan kepada pemateri pertama. Kepada para narasumber, selaku moderator saya akan ingatkan, kita akan berikan waktu kurang lebih 25 menit, itu materi dan sesi tanya jawab. Nanti untuk para peserta akan ada hadiah untuk para penanya. Kita batasin 2 orang ya untuk satu sesi materi atau per narasumber. Nanti kepada para pemateri setelah 20 menit saya akan ingatkan lagi. Baik, terima kasih. Kepada pemateri pertama Bapak Ardian SH, kami persilahkan. Tepuk tangan dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten 3 Pak Sudirman Latif, Bapak Irbansus, Pak Pokur, Pak Kurniawan, Bu Siti Hawa, Bu Reni. Satu lagi ini, Sekretaris dari Pemberdayaan Perempuan, Ibu Dr. Haji Ani, para panitia dan CPNS semua nih ya. Masih muda-muda ya. Judulnya tadi apa? Integritas. Pentingnya integritas ASN untuk membangun budaya. Tapi kode etiknya ada enggak duluan? Ada enggak saya tanya kode etiknya duluan? Saya panggil adek, panggil kakak, panggil Dinda atau abang? Bagaimana nih? Buat teman-teman semua nih. Perlu enggak dalam integritas kita untuk menuju supaya kita menjadi ASN yang berintegritas, supaya tidak anti korupsi, apa? Tidak bermasalah dengan korupsi? Perlu enggak kode etik? Ada yang tahu apa arti kode etik? Waktunya sebenarnya saya panjang harusnya Pak, karena ini mencampur semua. Tapi perkenalkan, nama saya Ardiansah, saya Kepala Bidang BKPSDM. Alhamdulillah saya diberi amanah masih di BKPSDM. Saya harap dari Bapak Ibu semua peserta jangan sampai ketemu saya. Kalau ketemu saya berarti Bapak Ibu dalam bermasalah, dalam keadaan ada masalah. Ingat ya. Dan saya selalu berkomunikasi dengan Irbansus dalam pemeriksaan, dan kami juga yang memutus sanksi disiplin. Ini berhubungan semua Bapak Ibu. Saya berterima kasih Bapak sudah diminta untuk sedikit sumbangsih lah. Tapi saya bukan narasumber yang pintar atau apa segala macam, enggak. Cuma mencoba saling mengingatkan kembali. Saya tanya lagi, arti kode etik apa dulu? Bapak Ibu dalam keseharian mempunyai kode etik enggak? Saya tanya. Tolong dijawab Bapak Ibu. Kan punya HP, coba dibuka. Apa sih artinya? Nah, salah satunya benar Bu. Aturan atau norma. Perlu enggak dalam kehidupan sehari-hari? Di dalam bermasyarakat perlu enggak? Di dalam organisasi Bapak Ibu bekerja perlu enggak? Nah, ini yang akan kita bahas terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita bahas dasar hukumnya, tahu enggak Bapak Ibu dulu? Ada yang mengenal namanya organisasi Korpri? Sudah membaca Undang-Undang 20 tahun 2023? Waduh. Itu harus syarat mutlak dipahami oleh Bapak Ibu semua. Itu undang-undang yang mendasari kinerja Bapak Ibu itu perlindungannya di situ dulu. Payung hukumnya di situ dulu. Undang-undang nomor berapa tadi? 23 tahun 20 tahun 2000 tentang apa? Nah, aparatur sipil negara.
bukan menyebut pegawai negeri sipil ya. Karena di Undang-Undang 20 kita disebut ASN terdiri dari dua, pegawai negeri sipil dan P3K. Ini yang harus Bapak Ibu ingat. Tapi Bapak Ibu di posisi di pegawai negeri sipil yang tidak ada kontrak dalam bekerja, yang Bapak Ibu gara-gara orang BKPSDM sampai pensiun nanti tetap absen tiap hari. Iya enggak? Betul enggak ini? Gara-gara orang BKPSDM Bapak Ibu harus bikin laporan. Gara-gara orang BKPSDM Bapak Ibu harus mengerti apa itu kode etik. Dasar hukum kita Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Kode etiknya ada enggak dasar hukumnya, payung hukumnya? Ada Bapak Ibu. Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004. Tentang apa? Jiwakop dan kode etik pegawai negeri sipil. Itu dasar kita. Kalau untuk di daerah apa? Perbub ya? Perbub nomor berapa? Kok tahu sudah 17? Yang di atasnya belum tahu kok. Perbub 17 kok sudah tahu. Kenali dulu yang di atas sebelum kita berbicara ke bawah. Karena tadi disebut sama moderator ya, perbubnya ya. Oh, di surat undangan. Ini Pak Asisten 3 mohon izin, mungkin kita akan merevisi Perbub 17 tahun 2014 ini karena sudah berubah undang-undang kepegawaian kita. Karena yang kemarin masih memakai undang-undang nomor 5 tahun 2010, Pak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mana nih setelannya, mana? Nah, suruh megang ini bingung juga saya, pegang atas, tekan bawah, yang mana ini? Ini atas, ini bawah. Ayo. Nah. Habis waktu ini aja saya ini. Ya, operator aja sudah. Nah. Apa nggak usah pakai ini ya? Biar nggak pakai ini ya. Cuma nanti Bapak Ibu bisa diambil ini sama panitia ya. Ya. Oh, tapi nggak usah juga karena nyambung semua ini sih Pak. Sekarang saya tanya, untuk disiplin pegawai negeri sipil pakai peraturan berapa? Karena ini semua berhubungan. Ayo Bapak Ibu, PP 94 tahun 2020 itu KUHP-nya pegawai negeri sipil. Itu sanksi yang akan diberikan kepada Bapak Ibu kalau melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai. Berhubungan kan? Terus ada lagi yang mengatur di juknisnya yang perlu Bapak Ibu mengetahui. Kalau BKPSDM bapaknya di pusat siapa? Ini ceritanya bapaknya aja ya. Bukan Bu, BKN. BKN menerbitkan juknis dalam tata cara penerapan PP 94. Perka BKN nomor 6 tahun 2022. Ya, Bapak Ibu. Dicatat, jangan tidak dicatat. Nanti pas ketemu itu hak Bapak Ibu. Kalau ketemu kami tim pemeriksa. Jadi tahu dasar hukumnya, oh ini, tahu pelanggarannya ini. Kalau kode etik ini sanksinya jelas Bapak Ibu. Dipahamin Bapak Ibu di sini dulu. Karena ada satu sanksi berat di PP 94
Coba dibuka PP 94, apa sanksi berat yang terakhir? Ini nanti mengarahnya, mengacunya pada korupsi. Apa itu? Mohon izin Pak, saya ndak pakai slide dulu Pak ya, karena waktunya terbatas Pak. Sudah dibuka Bapak Ibu. Apa sanksinya? Sanksi berat yang ketiga dari PP 94. Pemberhentian apa? Pemberhentian dengan tidak hormat. Iya. Sekarang kita kembalikan ke PP 17 tahun 2020. Diberhentikan tidak dengan hormat karena apa? PP 17 tahun 2020, perubahan atas PP 11 tahun 2017. Diberhentikan tidak dengan hormat karena apa? Coba dibuka. HP-nya kan HP besar semua kan? Sudah dibuka Bapak Ibu? Nah, baik, izin Pak Asisten, rame teman-teman, nah buka HP semua biar berguna HP-nya. Jadi bukan hanya untuk lab, bukan untuk medsos yang tidak berguna kan jadinya kan. Ini baru berguna HP. Sudah dibuka Bapak Ibu? PP 17 tahun 2020, perubahan dari PP 11 2017. PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena apa? Itu masih masuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Cerita hafal saya ini Pak. Benar, itu masih pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Coba diberhentikan tidak dengan hormat. Ada enggak? Apa tadi? Nah, tapi bukan korupsi bahasanya. Apa bahasa yang tepat? Bukan. Penyalahgunaan wewenang. Coba buka. Iya kah? Benar enggak? Penyalahgunaan wewenang. Tapi itu termasuk dalam tindak pidana korupsi enggak? Masuk. Cuma bahasanya agak dihaluskan. Bisa tahu contohnya apa? Jadi saya ingin menyampaikan juga di sini, penyalahgunaan wewenang itu putusan ingkrahnya tidak melihat dari hari, bulan, tahun. Kalau tadi ya dibaca di berapa tahun putusan penjara? 2 tahun kalau tidak berencana, itu bisa diaktifkan kembali. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti tidak membuat malu instansi kerja, atasan masih bisa membimbing. Itu salah satu prosedur bisa untuk pengaktifan kembali. Tapi saya tanya lagi, kalau larinya ke KUHP, ada ndak tindak pidana yang tidak berencana?
Karena ini semua awalnya ada di etik kita. Kalau etik kita, mohon maaf bahasanya agak-agak tidak sesuai, inilah yang sanksi akan kita terima nanti. Apakah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Kalau larinya ke korupsi, berarti tidak memandang hari, ingkrahnya putusan tidak memandang hari, bulan, tahun, maka akan langsung di PTDH. Tapi yang divonis penjara 2 tahun atau kurang, bisa diaktifkan kembali dengan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Terus saya tanya lagi, bagi PNS, etik ini apa hanya sebatas jam kerja atau terus menerus? Sesuai jam kerja aja karena kita pakai seragam baju kerja, setelah pulang ganti baju, kita bebas berbuat macam-macam gitu. Hah? Nah, susah kan jadi di PNS? Diawasin orang terus. 1 kali 24 jam bagi RT, tapi bagi Bapak Ibu semua tidak ada pengecualian. Tiap hari Bapak Ibu, etik kita harus selalu kita jaga. Etika bermasyarakat, etika berorganisasi, etika pribadi kita. Ini semua yang menjadi tanggung jawab kita sehari-hari. Sudah dicatat per KBKN nomor 6, itu juknis dari PP 94. Ya. Karena segala macam yang berhubungan dengan kepegawaian kita mengacu pada peraturan kepala BKN. Di sini ada juga yang jadi anggota BPD dari PNS. Atau jadi RT? Apa hubungannya? Ada etikanya juga, masuk juga dalam etiknya. Etika kita sebagai aparatur, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu baca sendiri ya. Kita menyingkat waktu. Kasihan nanti Bu Hawa, Bu Reni tidak bisa memberikan materinya, kelewatan karena saya kelewatan kebanyakan waktunya Bu ya. Nah nih, ini etika dalam bernegara. Etik dalam bernegara, apa sanksinya tadi? Menyalahi wewenang apa dari Pancasila? Nah, ada enggak dalam sini? Ada kan? Kembali lagi kita dulu. PP 42 tahun 2004. Apakah Bapak Ibu sudah tergabung dalam organisasi Korpri? Wadah kita di situ. Pencetus awal adanya etik profesi bagi pegawai negeri sipil adalah organisasi Korpri. Ada enggak di tiap SKPD Bapak Ibu tiap hari membaca Panca Prastyap Korpri? Tidak ada. Belum pernah baca itu ya? Waduh. Itu dibaca, dipedomani Bapak Ibu. Kalau kami di BKPSDM, izin Pak Asisten, setiap hari kami apel pagi. Bukan artinya kami mau bagaimana ya, karena kami harus tetap memberi contoh yang baik bagi SKPD yang lain. 10 budaya malu, Panca Prastyap Korpri selalu kami baca. 10 prinsip tata pemerintahan. Nah, hafal enggak 10 prinsip tata pemerintahan? Nah, aduh. Kalau saya dulu jadi CPNS itu harus hafal loh. Pada saat latsar semua belum ini. Oh, pantas belum, Pak. Ini Panca Prastyap Korpri ini. Etik semua enggak ini nyangkut? Kalau ini kita pedomani,
korupsi tidak mungkin kita laksanakan. Korupsi itu macam-macam juga Bapak Ibu. Korupsi waktu termasuk enggak? Seperti tadi, seharusnya jam 9 datang jam berapa? Kami narasumber jam 9 kurang sudah on time. Dari peserta, kalau tidak kita biasakan dari sekarang, bagaimana menjadi PNS yang berintegritas? Waktu aja kalian tidak bisa mendapati, apalagi janjinya dengan perempuan. Di poin 5, menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Berintegritas enggak kita sebagai pegawai negeri sipil? Harus tidak berintegritas? Harus disiplin enggak? Harus memiliki kode etik enggak? Mana merubahnya lagi Bu? Lagi? Oh lanjut aja. Mohon maaf kalau saya sedikit agak bercanda, bukan maksud apa-apa ya, supaya jangan terlalu tegang, ya kan? Tapi yang penting masuk. Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Oh ngetes aja Pak. Sekarang di Kutai Timur, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memiliki, sempat disinggung sama Pak Asisten 3 tadi, Majelis Kode Etik. Fungsinya apa? Seumpamanya dari Bapak Ibu ada laporan masuk ke kami, ke BKPSDM, dugaan pelanggaran kode etik atau dugaan pelanggaran disiplin, ya. Kalau perselingkuhan masuk kode etik apa disiplin? Kode etik. Tidak masuk kerja? Disiplin. Nah, ini harusnya Bapak Ibu bangga loh. Ini mereka ini selain dari Pak Asisten 3 adalah pemeriksa tim dari Majelis Kode Etik juga. Anggota dari tim Majelis Kode Etik juga. Karena nanti yang memeriksa adalah terdiri dari 3 unsur. Tetap kita berpegang pada aturan peraturan per-KBKN. Unsur pengawasan, unsur kepegawaian, dan atasan langsung. Itu harus 3. Majelis Kode Etik kita diketuai oleh Pak Sekda kita, dari Pak Asisten 3, Kepala BKPSDM, Inspektur-Inspektorat, Inspektur Pembantu Khusus, termasuk saya sendiri, dan bidang saya untuk sekretariat. Laporan bukan hanya ada laporan dari SKPD, tapi masyarakat juga bisa melaporkan. Kebanyakan masyarakat melapor karena kode etik Bapak Ibu semua. Pulang kerja Bapak Ibu yang biasa main kartu atau main slot, kan langsung duduk di bawah pohon main slot, nggak sadar nanti ada warga lewat, dia foto, kena nggak Bapak Ibu kode etiknya? Bisa nggak diproses? Bisa, karena ada saksi dan ada bukti. Nah, saya disampaikan, kalau saya jadi di sini untuk menyampaikan kode etik, semuanya saling berkaitan. Fungsional semua ini ya? Apa pelaksana? Calon-calon fungsional? Fungsional. Hati-hati bagi yang fungsional setelah jadi PNS. Apabila melanggar kode etik atau disiplin, nanti ada pasal sanksi hukuman di pasal PP 94, di sanksi berat, pembebasan dari jabatan selama 12 bulan. Itu kalian dari jabatan fungsional diturunkan dari ke jabatan pelaksana. Hati-hati. Terus yang bagi pelaksana bagaimana? Hati-hati kelas jabatan kalian yang diturunkan. Baik Bapak, saya cuma ingatkan waktu sudah lewat 20 menit. Tapi masih ada waktu, silakan dilanjut. Saya coba mengingatkan. Ya sudah, pertanyaan aja sudah. Oh gitu, oke, baik. Oke, Nggak terasa loh Pak. Ya, saya juga nggak terasa Pak. Oke, di sini sama saya dulu Pak, sama saya dulu. Oke, baik. Asik, berarti 20 menit nggak terasa itu asik. Ya, materinya enak. Oke,
Mungkin kita buka 2 pertanyaan Pak ya, langsung jawab bisa? Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya? Dapat hadiah, dapat Atau gift saya tunjuk? katanya. Dapat gift, ayo. Mau di gift? Ayo. Bagi narasumber ada giftnya juga enggak? Ada yang mau bertanya? Oke, siap. Untuk penanya mohon disebutkan nama dan dari instansi mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Bapak, perkenalkan nama saya Jusman dari CPNS Kominfo. Temanya ini kan terkait membangun budaya integritas terhadap anti korupsi. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa budaya ini sudah ada. Jadi bagaimana kami sebagai CPNS yang baru masuk ke lingkungan pemerintah untuk melawan budaya yang sudah ada. Ibaratnya katanya apa ya? Mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Terima kasih. Luar biasa ini pertanyaannya ini. Beri aplaus dulu. Anda orang yang beragama? Kalau memiliki agama berarti memiliki aturan ya. Begitu juga status Anda sebagai CPNS, ada aturannya enggak? Iya. Pedomani, pahami, dan apa yang merasa itu bertentangan dengan hati nurani dan itu beresiko bagi Anda, sampaikan. Dasarnya dari mana? Payung hukumnya kita buka Undang-Undang 20. Ada keamanan, ada lupa saya, artinya ada kepastian hukum bagi teman-teman semua yang merasa dipersulit atau apa, boleh. Kami dari anggota dari organisasi Korpri pasti akan melindungi itu semua. Coba dibaca Undang-Undang 20. Jadi jangan diikuti sistemnya Bapak Ibu. Ini juga yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Posisi Bapak Ibu sebagai bendahara atau PPTK atau yang berparab di dalam yang berhubungan dengan penggunaan anggaran. Ya. Dari Bapak mengikuti berparab karena perintah dari atasan. Iya. Iya kan? Seharusnya dibaca dulu, dipahami dulu. Ini beresiko atau tidak? Kalau memang ada resikonya, jangan diparab. Ada hak kita di situ. HAM, hak asasi manusia, melindungi. Oh takut nanti saya dipindah orang ke sandaran. Jangan takut Bapak Ibu. Kalau yang seperti itu terus, kapan kita memiliki pegawai negeri sipil yang berintegritas? Ya, hubungannya apa? Nanti kalau Bapak Ibu menandatangani atau berparab dalam suatu penggunaan anggaran negara, larinya kemana? KUHP-nya apa? Undang-Undang Tipikor, barang siapa turut serta. Nah, gimana Bu? Secara bersama-sama sengaja untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain? Kena enggak pasalnya Bapak Ibu? Saya diperintahkan karena saya enggak tahu apa. Ya tidak mungkin enggak tahu, pasti tahu. Makanya ada hak dari Bapak Ibu untuk menentang, ya. Bukan budaya ini, sistem. Sistem ini yang harus kita rubah. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Astiga tadi. Kita harus banyak-banyak punya penyuluh korupsi. Tapi sebelum kita jadi penyuluh korupsi, kita koreksi diri kita nih. Ada enggak kesalahan dari etik kita nih dulu? Ada enggak kekurangan dari etik kita dulu? Kalau ada kita benahi dulu, baru kita sampaikan. Dan kita berupaya semoga Kabupaten Kota Timur bisa bebas dari korupsi. Udah cukup Bapak? Sistemnya Pak ya? Jangan Bapak ikut nih, seperti ini alat ini kan Kominfo kan? Pengadaan berapa Bapak ikut-ikutan markup apa segala macam, yang penting parab apa segala macam, kena loh Bapak. PTDH menanti Bapak, itu harus Bapak ingat ya, karena Bapak punya anak, punya istri yang ada punya kehidupan yang harus dijaga. Sekurang-kurangnya kita dari hukuman penjara yang kita jaga adalah nama baik keluarga. Perhatikan anak istri kita bagaimana perasaannya, karena sekarang bully ini kan, apalagi media sosial. Hati-hati juga.
sekarang kalau kita memakai media sosial ini nyangkut etik enggak juga? Nah, kalau lab jam kerja boleh enggak? Tapi ada aja masih, saya lihat. Ya, itu dulu ya Mas ya. Saya panggil Mas lagi, bingung saya manggil apa nih. Baik, bagaimana Mas, Bos? Oke, baik, terima kasih. Ada penanya yang kedua? Ada yang mau nanya? Mau saya tunjuk? Saya udah jalan-jalan loh ini. Nggak ada yang nanya nih, udah puas? Boleh. Kasih penjelasan dulu Mas, kenapa ringan? Namanya? Perkenalkan, nama saya Yudi dari Kominfo juga. Saya mau nanya soal majelis kode etik tadi itu aja. Kan ada juga namanya di instansi lain itu kalau nggak salah majelis kehormatan. Nah itu sama atau beda? Itu aja. Ringan sih ya. Jadi dulu namanya tuh apa? Tim 9 atau apa gitu, saya lupa namanya. Cuma ini sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Diperbolehkan. Sama juga dalam pemeriksaan ya. Kami bisa memakai KOP BKPSDM, kami bisa memakai KOP Inspektorat, kami bisa memakai KOP Majelis Kode Etik. Itu oleh BKN diperbolehkan. Substansinya bukan melihat ini, bukan dari KOP. Yang penting ada nomor dan surat tim pemeriksanya memang sesuai dari 3 unsur. Kepegawaian, pengawasan, dan atasan langsung. Dan pemeriksanya harus tingkat lebih tinggi daripada yang terperiksa. Itu aja, sama aja itu. Podo ae. Ya, cukup ya. Oke, 2 ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Jawabannya udah jelas Mas ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ardiansah, SH. Teman-teman, mohon tepuk tangan yang meriah.